pamit heula anu gaduh ieu wilayahnya. Ya, semoga sehat, sukses semuanya ya. Oke. Assalamualaikum. Hampir 21 tahun terbengkalai. Lokasi situs yang dikelilingi pabrik tekstil dan ada di antara pemukiman warga. Penelitian awal terhadap situs ini menemukan bahwa bangunan candi diperkirakan sudah ada sejak abad ke-6 pada masa kejayaan Kerajaan Tarumanegara. Situs Bojongmenje tidak hanya terdiri dari bangunan tunggal, tetapi kompleks percandian yang luasnya diperkirakan mencapai 30 hektar. Tapi area awal untuk ekskavasi mah hanya berawal dari sini di kedalaman 1,5 meter di bawah tanah. Dan ini hasilnya dipindahkan ke atas untuk tindakan penyelamatan sementara. Ini juga di dalam masih ada temuan-temuannya. Itu di periode perkiraan itu hasil lab itu peninggalan abad ke-6 Mas Eki. Hasil tes lab sama menurut tim ahli. Dan untuk Bojongmenje itu di indikasinya itu candi kompleks bukan candi tunggal. Jadi indikasinya di luar wilayah sini juga masih banyak, masih ada. Tapi peninggalannya sebatas ini ya. Ini hanya sementara lah. Nah, sementara berhubung lahan di sekitar belum dibebaskan. Harapan kami itu ada pembebasan lahan untuk tindak lanjut ekskavasi ke depan. Jadi ini situs Candi Bojongmenje ini yang dulunya itu ini pemakaman atau areal makam. Jadi Bapak menemukan. Ya, kebetulan Pak. Waktu itu gimana ceritanya Pak sampai akhirnya Bapak temukan ini? Ya kita ya mungkin secara fisik ya, saya punya niat untuk memperbaiki jalan ya bakti lah. Ya bakti. Mengajak makam teman-teman yang ada di sini 2 orang Ya. bareng-bareng. Ya alhamdulillah sampai jam 11 siang ditemukan salah satu batu. Ya alhamdulillah kita Jadi itu sudah di bawah tanah. di bawah tanah Pak. Berapa kedalamannya Pak waktu pas Bapak Ya kerja bakti? paling-paling hanya ketutup rumput sebetulnya atasnya teh. Jadi sama orang peneliti juga nggak ketahui, nggak ditemukan, walaupun sering ada yang meneliti ke sini bahwa di Bojongmenje ada sesuatu. Tapi secara fisik Bapak dengan warga gitu Secara waktu itu fisik, mengajak ke warga di sini ya kebetulan ya yang sehari-hari kita main di sini. Ya alhamdulillah sesudah jam 4 kami mendapatkan kurang lebih kedalaman 1,5 meter, panjang 4 meter. Nah, lama ada yang tahu bahwa ini sejarah ya situs itu. Di stop, jangan dulu bahwa ini candi. Ya kita harus melapor ke desa, dari desa mungkin ke arkeolog. Dari situ ya beberapa hari kemudian datang untuk meneliti 2002 meneliti di bawah salah satu batu, ya hasilnya mungkinlah seminggu lamanya datang lagi bahwa ini jangan diteruskan karena ini udah ditentukan oleh tim untuk dipugar. Ya ternyata beberapa hari kemudian datang semua dari arkeolog, gubernur, kapolsek sampai Pak Lurah. Kalau secara fisik ya secara tidak sengaja waktu dilakukannya kerja bakti ditemukan sudah batu sudah tersusun rapih gitu. Makanya ada kecurigaan. Keesokan harinya dilaporkan ke pihak terkait dan benar dinyatakan bahwa ini merupakan penemuan situs purbakala atau situs dari 2002. Ya. Tadi dikisahkan di 2002 itu ditemukan situs ini dan sudah banyak ya upaya-upaya untuk bisa melakukan sesuatu di sini ini. Jadi dari kementerian apa yang akan didorong nantinya untuk menjadi situs yang lebih representatif. Kemarin kan kita udah
bicara secara non formal dulu. Pertama saya sama Pak Cun ya, Pak Cuncun. Kabit Kebudayaan ini Pak, gimana nih keterkaitan dengan Bojong Menje? Kemudian kebetulan dari provinsi juga ke kita gitu keterkaitan dengan Bojong Menje. Nah kita sih pengennya ini bahas bareng-bareng, terutama keterkaitan dengan penetapan Kang. Karena ini kan secara penetapan dari Pak Bupati itu belum ada. Nah kita juga mendorong ke situ karena ketika ini sudah ditetapkan, misalkan penetapannya itu levelnya di kabupaten. Nah mungkin nanti dari provinsi juga bisa mengkaji ini sehingga dari tim TACB-nya provinsi apakah ini bisa naik ke level provinsi atau tidak. Nah misalkan kalau misalkan bisa naik, otomatis keterkaitan dengan pemeliharaan pun kita bisa sama-sama. Mungkin itu yang kita lebih dorong gitu karena kita pun ketika penganggaran kalau dari kementerian kan banyak fokusnya ke cagar budaya nasional. Nah kita mendorong kota kabupaten kemudian provinsi Jawa Barat untuk saling bisa sama-sama. Sejauh ini gimana kan dari provinsi untuk bisa menetapkan ini? Kalau Upaya-upayanya apa? Kalau dari provinsi Pak Walu, kita sebetulnya berjenjang. Jadi kalau nanti sudah ditetapkan cagar budaya tingkat kabupaten, naik ke tingkat provinsi, nanti juga kita bantu kelengkapannya dengan teman-teman TACB Kabupaten Bandung dan TACB Provinsi. Kalau untuk teknis bahannya data mungkin teman-teman TACB yang lebih paham Pak. Jadi kita dari dinas hanya memfasilitasi untuk dipercepat. Nanti setelah penetapan kabupaten dan provinsi, insya Allah baik kabupaten maupun provinsi dan kementerian bisa kerjasama. Jadi misalnya seperti ini, apakah nanti bangunannya boleh tetap atau tidak tetap, siapa yang mengkaji, pengelolaannya bisa gampang terbagi Pak. Kalau sekarang kan masih komisaris sudah pacar kokot gitu. Sudah andalkan. Iya masih andalkan akhirnya, jadi nggak jelas gitu, bingung kita juga. Emang sebetulnya baiknya ke tiga pihak ya, Betul. pihak pusat, provinsi dan juga di Kabupaten Bandung karena wilayahnya di Kabupaten Bandung untuk bisa ketemu nih. Betul. Kira-kira bagaimana solusinya, kajiannya dilakukannya seperti apa? Karena sebetulnya ini dinanti oleh warga di sini supaya bisa lebih berkembang ya, Kang ya. Karena kan di awal temuan juga roda perekonomian warga setempat itu menjadi pulih, menjadi luar biasa dengan Di banyaknya 2002 itu. Iya, tamu itu sampai ribuan per harinya itu. Kalau sekarang kan viral. Kalau zaman dulu kan belum ada sosmed, belum ada itu, masih media cetak. Sampai ada yang Ya, luar negeri juga sampai ada. Padahal promonya kurang ya, promo kurang aja bisa gitu ya. Iya, itu dari 2002. Sebenarnya kalau di ekskavasi itu kayaknya masih banyak temuan-temuan. Dan di belakang benteng juga yang menjadi wilayah swasta itu ada, benar ditemukan. Udah diekskavasi, cuman belum ada pembebasan lahan, makanya ditutup lagi. Saya kira mungkin di masalah pembebasan lahan itu termasuk yang paling berat. utama di sana. Saat ditemukan itu pabrik ini sudah berdiri. Sudah, cuman baru berdiri lah. Ini 2000 itu baru bangkit atau baru dibeli pihak baru. Kalau ini baru pembangunan. Tahun 2000 ya, masih dibangun baru benteng. Mungkin juga di wilayah industri yang dua-dua ini banyak kita Pasti ada. satu kawasan satu kawasan Ini soalnya. perkiraan tim ahli itu sampai 3 hektar, Pak. Sampai 4-5 situs di sini. Ada berbagai nama kata orang tua, ada nama situs Candi Orok, Candi Wayang, Candi Kukuk, itu udah ditemukan sama kami itu. Betul adanya, betul sejaman, sejenis. Oh ini. Iya. Waktu Bapak menemukan ini Pak, ketinggalnya memang sengaja diurung, ditutup, atau tapi memang ketutup sendiri? Alami. Rata-rata sih biasanya karena bencana gunung. Banyak ya yang kami perhatikan. Ya kita memperhatikan waktu banjir per musim mungkin 5 sampai lebih lah 7 kali banjir. Satu ke banjir, pengendapan lumpur di sini yang kami rasakan gitu. Kami buktikan kurang lebih 3 cm atau 4 cm. Kalau kita bayangkan 100 tahun aja jangan banyak. Berapa meter ini tertimbunnya. Masukan Iya betul. tadi warga mah pengen segera dibangun sebenarnya, pengen segera ada tempat rekreasi di Cangkuang ini,
kedepannya mungkin perputaran ekonomi dan ujungnya ke sana Pak. Mudah-mudahan dengan kunjungan Pak ini bisa mendorong lah cagar budaya ini ada di desa Sanggara. Insya Allah Pak, provinsi di pusat. Ini sampai cepat Kades. Makanya kita mau kolaborasi Pak Kades. Jadi kan kalau periode kan ya kami terkumah ada insyaallah 3 periodenya. Amin. Jadi pas Rengsete sudah meninggalkan tampaknya Pak Kades. Mitos kolaborasi mah kan mudah-mudahan tiasa langkung enggal gitu. Kang Hendra Iya. di pusat ya kan pastinya ini menjadi perhatian ini ya. Ini kan sudah cukup lama. Sebetulnya apa yang menjadi kendalanya lalu planningnya ya untuk di wilayah ini di Bojong Menje ini yang belum terlaksana ini, Kang Hendra? Ya pada intinya sama Kang Dinos ini kan. Siap. Pada intinya sama sih, kita mendorong pemerintah daerah terutama Kabupaten Bandung. Oh harus ganti di pusat sedaya? Enggak. Kalau misalkan sebetulnya bisa kita nganggarin. Mungkin sama-sama dari provinsi juga bisa nganggarin. Cuma satu dari kita sebetulnya mendorong kabupaten untuk menetapkan dulu ini menjadi cagar budaya tingkat kabupaten. Nah, ketika itu sudah ada penetapan, kan di dalam tahapan penetapan itu sebelum tempat ini menjadi cagar budaya kan semuanya ODCB, objek diduga cagar budaya. Kemudian misalkan dari Kabupaten Bandung melakukan kajian keterkaitan dengan Candi Bojong Menje ini. Nah, dilakukan oleh TACB, tim ahli cagar budaya Kabupaten Bandung. Kan sudah ada. Nah, mereka melakukan kajian. Selama proses kajian itu, ODCB ini harus diperlakukan sebagai cagar budaya. Nggak boleh diapa-apain nih, Kang. Jadi, tim TACB melakukan kajian. Kemudian dari hasil kajian itu, tim itu tanda tangan semua. Kemudian muncul naskah rekomendasi. Nah, naskah rekomendasi itu diusulkan kepada wali kota melalui Dinas Kebudayaan Pariwisata untuk ditetapkan menjadi cagar budaya. Nah, ketika sudah jelas legalitas secara hukum berdasarkan Undang-Undang 11 2010, nah kita pun mungkin dari provinsi, dari pusat, nah kita bisa lebih aware lagi keterkaitan dengan pemeliharaan di sini gitu. Karena ketika belum ada penetapan, ya statusnya masih ODCB, walaupun ini sudah ada gitu. Nah, makanya kita juga mendorong secara undang-undang itu harus ada penetapannya dulu. Mungkin karena kita pun mendorong dinas di Sbudpar Kabupaten Bandung untuk segera mengkaji ini gitu. Mudah-mudahan bisa disampaikan juga nanti ke Pak Kadis. Kalau gitu harus ketemu ini 3 pihak dari Kabupaten Bandung. Sebenarnya udah ini dari dinas, kemudian dari provinsi, Akang, sekarang Kang Hendra dari pusat. Kita kolaborasi nanti. Derkeun lah. Capek soal Pak Kades ya. Salah nama Pak Wakil atas dibicarakeun. Cuma dikantun iraha kempalna gitu. Karena tadi saya senang mendengar ketika 2002 ditemukan itu. Akhirnya jadi banyak ribuan yang datang ke sini, jadi kan berdampak ekonomi ya. Mudah-mudahan depannya nanti juga kembali bisa melihat gitu ya secara ekonomi. Hanya saja aksesnya tadi Pak ya, hanya satu gang itu aja. Itu pabrik ini kalau aku udah mau ngasihkan. Kalau nanti jalan bisa parkir nanti bisa. Kedah di pasien, tanah. Nah, abi bade pesaran tuh kepada bade naros oke Pak, kami status tanah ieu milik desa. Tanah itu di DT aya 60 tumbak atau sekitar 800 meter persegi. Anu ieu teh nu kotakan ieu teh. Mohon. Nah, ieu anu 40 tumbak atau dimiliki sama Disputa provinsi. Iya, status tanah. Nah, tinggal kami teh mau menyampaikan yang sisa itu 20 tumbak mohon segera dibebas. 20 tumbak teh nu paling di luar pagar. Luar pagar. seberang dia anu di pabrik. Iya, ini
Ini pagar. Oh, iya. Dari pagar ujung sana sampai ujung tembok itu Pak punten. Aja patok putih. Ya, ya. Nah maka candi itu sebagian udah punya pemerintahan, sebagian lagi masih milik warga. Jadi awalnya ini wakaf umum warga Bojong Menje, yang di sebelah wakaf keluarga. Anen nih. Ya, Berarti sekarang tinggal pewarisnya saja. Pawarit, Pewaris. ya, ini Pewaris teh. 20 tumbak teh. 20 tumbak. Maka eta mah karena sering pawarit warga daripada panen yang punya BPK. Turun atau Bapak?